Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Senang sekali bisa berjumpa lagi kembali bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Baik pemirsa yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan sama-sama bermazmur kepada Tuhan. Dan sore hari ini kita akan bermazmur yang terambil dari kitab Mazmur pasal 139 ayatnya yang ke-17. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Mazmur pasal 139 ayat 17. Mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan belajar firman Tuhan pada sore hari ini yang terambil dari kitab 1 Timotius pasal 6 ayat 10 dan 11. 1 Timotius pasal 6 ayat 10 dan 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. 1 Timotius pasal 6 ayat 10 dan 11. Sebaliknya dari sekadar memprioritaskan harta jasmania, orang yang berhikmat akan memprioritaskan harta rohania yang akan mendatangkan kebahagiaan yang sejati. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kekasih, yang Tuhan Yesus berkati, para pemirsa, semua orang yang mampu berpikir dengan jernih tidak akan bersedia menukarkan berlian yang ia miliki dengan pecahan kaca, karena nilai keduanya jauh berbeda. Demikian juga seorang yang berhikmat tidak akan mengorbankan harta rohania yang bersifat abadi dengan kekayaan jasmania yang bersifat sementara. Oleh karena itu, sebaliknya dari mengutamakan harta jasmania, yang bersangkutan akan mendahulukan harta rohania yang abadi dan mulia. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, prioritas yang benar dalam kehidupan ini dikemukakan Rasul Paulus kepada Timotius dan dicatat di dalam 1 Timotius pasal 6. Ia berkata bahwa oleh sebab memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Oleh sebab itu, ia menasihati Timotius agar menjauhi sikap memprioritas harta jasmania tersebut. Sebaliknya, ia menyuruh agar Timotius mendahulukan harta rohania, yaitu dengan berkata, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Berarti orang yang berhikmat tidak akan memprioritaskan harta jasmania, namun kekayaan rohania yang bersifat abadi. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pemirsa dimanapun Anda berada saat ini,
Seringkali kita terkecoh. Seringkali kita merasa sepertinya bahwa harta dunia itu segala-galanya. Dan seringkali juga kita berpikiran yang salah terhadap Tuhan. Banyak orang berkata kepada saya, kalau kita aktif di dalam pelayanan, mengikuti Tuhan, maka kita akan jauh dari Tuhan. Ya, kita tidak bisa berbuat ini, tidak bisa berbuat itu. Kita banyak larang-larangnya gitu. Tapi saya mau katakan sebenarnya itu hanyalah tipu muslihat daripada si jahat, supaya saudara kita tidak dekat dengan Tuhan, tapi semakin jauh dari Tuhan. Dan seringkali kita hanya melihat kepada harta kekayaan, sehingga seringkali kita melayani dengan tujuan, dengan motivasi berkat. Itu menjadi tujuan pelayanan kita. Bahkan itu menjadi tujuan kita mengikuti Yesus Kristus. Sangat jelas bagaimana Paulus menjelaskan kepada Timotius, jangan memprioritaskan harta jasmania, sebab itu hanya sesaat saja, dan itu akan mengelabui kita untuk jauh dari Tuhan. Oleh sebab itu betapa pentingnya, pemirsa kekasih Kristus, kita harus bisa merubah cara mindset kita, pola pikir kita, cara pandang kita kepada Allah. Tuhan ingin supaya kita menerima berkat-Nya yang tidak terbatas itu. Oleh sebab itu betapa pentingnya kita harus mengutamakan atau prioritaskan masalah kerohanian. Berkat rohani yang kita utamakan, bukan jasmania. Dan saya percaya Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, seringkali saya katakan bahwa berkat dari Tuhan itu hanya bonus saja, saudara. Bonus. Apabila saudara sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka segala itu akan disediakan, akan ditambahkan kepada saudara dan saya. Oleh sebab itu, mari, saudara, bukan berarti kita tidak boleh mencari harta. Tidak, saudara. Bukan berarti bahwa kita tidak boleh kaya. Tidak, saudaraku. Justru Tuhan inginkan hal itu terjadi atas diri kita. Tetapi dengan tanda kutip catatan, kita harus menomorsatukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Artinya kita menomorsatukan Tuhan lebih dari semua berkat yang kita peroleh, sehingga kita akan melihat bagaimana kita bisa menikmati berkat rohani yang abadi itu. Tuhan memberkati kita semua pada sore hari ini. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya mengucap syukur dan terima kasih untuk semua hamba-hamba Tuhan, Bapak Ibu yang sudah hadir bersama-sama dengan kami pada sore hari ini. Saya mengucap terima kasih kepada Ibu Diana Siska, Ibu Yuliana Tan, Ibu Yosi, Ibu Anita Kabes, Ibu Elizabeth Yuli, Bapak Yunus Yaboy Sembut. Bapak Yunus, kapan kembali Manokwari ini? Tuhan memberkati semuanya, dan yang mengangkat jempol, bahkan juga nanti yang menonton kembali, Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba bersyukur dan terima kasih untuk seluruh hamba-hambamu yang hadir pada sore hari ini. Hamba percaya Tuhan, bahwa Engkau punya rencana yang besar atas hidup mereka. Biar pada sore hari ini Bapa kami berdoa mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau mengajar diri kami untuk memiliki hidup yang bermakna dan tidak sia-sia. Untuk itu Engkau membimbing diri kami agar mendahulukan diri-Mu lebih daripada yang lain, serta tidak memprioritaskan kekayaan duniawi, tetapi harta yang rohani. Sebab sesungguhnya Engkau lebih mulia daripada segala sesuatu. Dan bila kami menjadi milik-Mu, maka kami pun memiliki segala yang kami perlukan bagi hidup kami. Apabila kekayaan duniawi tidak abadi, maka harta yang rohani kekal untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk sepanjang hari ini yang Kau berikan kepada kami. Tuntunlah diri kami dalam jalan-Mu yang benar, dan sertailah diri kami di setiap waktu. Karena sesungguhnya Engkau adalah gembala yang baik yang memelihara jiwa kami. Tidak pernah Engkau membiarkan diri kami, namun senantiasa mencukupkan hidup kami dengan kebaikan-Mu ya Tuhan. Limpahilah hati kami dengan damai sejahtera-Mu, sebab kepadamu loh kami berharap.
Pakailah diri kami menjadi saksimu yang memuliakan namamu dimanapun diri kami berada. Bapa, hamba terus berdoa memohon belas kasihanmu. Berikan kesehatan yang terbaik kepada seluruh hamba-hambamu yang hadir pada sore hari ini ya Tuhan. Berikan kesehatan yang terbaik, berikan kekuatan yang terbaik kepada kami, supaya kami boleh terus bersyukur dan bersyukur, sebab Tuhan sangat baik kepada kami. Tuhan sangat peduli, Tuhan sangat memperhatikan kami. Maka seringkali kami salah mengerti kepada Engkau ya Tuhan. Kami egois, kami memaksa kehendak kami supaya Engkau lakukan, dan ampuni kami ya Allah, karena itu tidak seperti yang Engkau harapkan. Biarlah kami belajar sore hari ini dari seorang Timotius yang mendapat nasihat dari seorang Paulus. Biarlah kami mengutamakan Engkau lebih dari segala harta duniawi ya Tuhan. Dan kami percaya janji-Mu ya dan amin, Engkau akan memberikan kami seperti yang kami harapkan, yang kami butuhkan. Bahkan yang tidak kami pahami, yang kami tidak mengerti, Tuhan Engkau telah sediakan yang terbaik kepada kami. Oleh sebab itu kami bersyukur dan bersyukur. Berkati seluruh hamba-hambamu yang telah hadir bersama dengan hamba, pemirsa yang ambil bagian di dalamnya. Tuhan memberkati mereka, pribadi lepas pribadi, rumah tangga mereka ya Allah. Baik kepada orang-orang yang mereka kasihi, orang tua mereka, istri mereka, suami mereka, anak cucu mereka, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu kepada seluruh hamba-hamba-Mu. Hamba terus berdoa ya Allah kepada warga umat Tuhan di Jalan Serayu, Sanggeng dan sekitarnya. Tuhan tolong kami, biarlah roh takut akan Tuhan ada dalam kehidupan umat-Mu di daerah ini, supaya mereka mengutamakan Engkau lebih daripada segala berkat yang mereka peroleh. Dan ajar mereka untuk mencari Engkau ya Allah, sebab sesungguhnya sang sumber itu adalah pribadi-Mu. Biarlah kami memahami dan kami mengerti dan kami dapat menikmati berkat-berkat itu. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa untuk ketenangan kedamaian bagi kota Manokwari. Ya Tuhan, ampuni orang-orang hari ini yang selalu melakukan kejahatan-kejahatan. Baik itu di dalam pesta pora, baik itu dalam togel-togel, narkoba. Bahkan hari ini ya Tuhan, begitu banyaknya begal-begal yang tidak peduli kepada keselamatan orang lain. Oleh sebab itu Bapa, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kuasa-Mu menjamah mereka yang melakukan kejahatan begal-begal ini ya Tuhan. Ampuni mereka Tuhan, buat mereka bertobat dan buat mereka kembali dalam kebenaran. Bapa, hamba mohon belas kasihan-Mu, berikan hikmat pengertian kepada mereka, agar mereka mencari nafkah, mencari makan, mencari hidup dengan cara yang benar ya Allah, bukan dengan kejahatan yang merugikan orang lain ya Tuhan. Ampuni mereka ya Tuhan. Hamba juga berdoa untuk aparat keamanan, TNI, Polri Tuhan. Berikan hati yang takut Tuhan. Biarlah mereka siaga, mereka boleh menjalankan tugas mereka sebagaimana mesti yang Kau percayakan kepada mereka, sehingga mereka akan melakukan dengan benar, mereka akan melakukan dengan keadilan. Dan biarlah Tuhan, lewat bimbingan pimpinan mereka, orang-orang yang melakukan kejahatan bisa kembali juga ke jalan benar ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Hamba mengucap syukur juga untuk Ibu Ruslina Warfando. Tuhan juga memberkati pribadinya, berkati keluarganya, berkati pekerjaan dan pelayanannya, diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terpuji-pujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Hamba tetap berdoa mohon belas kasihan Tuhan. Pandemi COVID-19 yang mengganggu bangsa negara kami, bahkan dunia ini Tuhan, kami berserah kepada Engkau ya Allah, pencipta alam semesta, Allah yang memegang peranan, Allah yang berkuasa berdaulat sepenuhnya atas seluruh alam semesta ini, atas seluruh kehidupan umat Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Engkau menolong kami, lepaskan kami dari wabah ini ya Allah, bebaskan kami dari wabah ini ya Tuhan, biar kami boleh bersyukur kepada Engkau selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berdoa memberkati juga saudara-saudara hamba, keluarga-keluarga yang mengalami musibah-musibah bencana alam.
di beberapa daerah, bahkan semalam terjadi di Sentani. Tuhan juga tolong, hamba mohon kasih Tuhan menjamah keluarga-keluarga yang mengalami musibah ini. Mereka yang kehilangan keluarga, mereka yang kehilangan harta benda, biarlah kasih Tuhan yang menolong mereka, kasih Tuhan yang menghibur mereka, kasih Tuhan yang membalut luka hati mereka ya Tuhan. Dan biarlah kasih-Mu menolong agar kami tetap percaya bahwa Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Bapa, terima kasih. Sekali lagi hamba mohon pengampunan-Mu atas bangsa negara kami ini ya Tuhan. Hamba mohon pengampunan-Mu atas tanah Papua dan kota Manokwari. Tuhan, kasihanilah kami. Bawa kami kembali dalam kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Allah, terpuji-pujilah Engkau. Hamba berdoa untuk persiapan pada besok hari tanggal 5. Injil masuk tanah Papua. Spesialnya di Pulau Mansinam. Biarlah Tuhan boleh mengingatkan kembali kepada kami. Sekian waktu telah terjadi Injil ada di tanah Papua ini. Tolong kami agar Injil sungguh hidup di dalam setiap pribadi kami ya Allah. Terima kasih untuk semua persiapan panitia dan semua kegiatan-kegiatan gereja. Tuhan berkati. Terima kasih Bapak. Kami ucap syukur buat sore hari ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, kami naikkan syukur kami. Terima kasih Bapak. Berkati Payan Angkumona di Sorong, Tuhan berkati juga pribadinya, rumah tangga dan pekerjaan serta pelayanan diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan sekarang dan selamanya. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan berjumpa kembali pada besok sore dalam waktu